Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut kedatangan sejumlah kepala negara dan lembaga internasional di Beijing Yanqi Lake International Convention Center. Pertemuan meja bundar forum One Belt, One Road selain dihadiri 29 kepala negara, diikuti perwakilan berbagai lembaga internasional. Mereka diantaranya Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim, dan Direktur Dana Moneter Internasional Christine Lagarde. Forum ini menjadi momentum membentuk konsensus bersama untuk meneruskan kelanjutan mega proyek One Belt One Road yang diusung Tiongkok. Sebelumnya pada minggu waktu setempat, Presiden Xi menjanjikan pendanaan 124 miliar dolar Amerika untuk rencana pembangunan infrastruktur jalur perdagangan barunya. Tiongkok menganggap inisiatif jalur perdagangan itu sejak 2013 untuk memperluas dan mempererat kerjasama perdagangan dengan Asia, Eropa, dan Afrika. Jalur perdagangan yang disebut Sutra Baru itu diharapkan dapat mendorong pembangunan global yang inklusif dan menyeimbangkan ketimpangan ekonomi. Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping di Great Hall of the People Beijing. Dalam pertemuan itu disepakati 3 kerjasama ekonomi. Kerjasama itu yakni penandatanganan komitmen pinjaman senilai 4,5 miliar dolar Amerika atau hampir 60 triliun rupiah untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Selain itu ada penandatanganan kerjasama rencana aksi Kementerian Luar Negeri kedua negara mengenai implementasi Comprehensive Strategic Partnership. Disepakati juga kerjasama antara Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro dan Menteri Perdagangan RRT Zhong Chan. Pertemuan bilateral ini di tengah serangkaian BRF Forum di Beijing. Kesempatan jaga ini saya ingin memanfaatkan konferensi tinggi Belt and Road Forum minggu ini untuk menciptakan momentum segar, terutama untuk kerjasama RRT Indonesia dalam rangka One Belt One Road. Apa saja proyek infrastruktur yang ditawarkan pemerintah Indonesia kepada Tiongkok dalam forum kerjasama internasional Belt and Road? Berikut adalah hal-hal yang ditawarkan oleh Presiden Jokowi terhadap kepada Tiongkok, maksud kami. Dilansir cnnindonesia.com, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan proyek pertama yang ditawarkan adalah pengembangan proyek bidang transportasi di Manado, Sulawesi Utara. Pemerintah memiliki peluang untuk mengolah sebuah wilayah di dekat bandara yang bisa dijadikan transportasi penghubung. Kedua adalah transportasi penghubung Gorontalo dan Bitung. Menurut Luhut, lokasi ini dipilih karena Bitung memiliki lokasi strategis dan juga punya kawasan industri. Ketiga adalah infrastruktur kelistrikan berupa pembangkit listrik tenaga air di Kalimantan Utara dengan memanfaatkan potensi aliran sungai. Pasalnya di wilayah tersebut memiliki potensi hydropower sebesar 7.700 MW. Selain PLTA, Luhut juga menawarkan pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahan aluminium di Kalimantan Utara. Dan terakhir adalah proyek pembangunan perpanjangan jalur kereta api dari Kuala Tanjung yang akan disambungkan ke wilayah Danau Toba, Duri, Dumai, dan Pekanbaru. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru terkait forum kerjasama internasional Belt and Road, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Nesya Megawati di Beijing, Tiongkok. Selamat sore waktu Jakarta, Nesya. Apa saja agenda Presiden Joko Widodo hari ini? Apakah ada pertemuan bilateral lainnya? Ya, selamat sore. Punca, bahwasannya hari ini Presiden Joko Widodo menghadiri pertemuan roundtable di Yanqi Lake Convention Center dari pagi hingga siang tadi, dan kemudian saat ini Presiden Joko Widodo akan menuju atau bertolak ke Palu untuk melakukan kunjungan kerja berikutnya. Dalam sesi tersebut, Presiden Joko Widodo menegaskan di hadapan 29 kepala negara menegaskan bahwa Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam inisiasi Belt and Road ataupun forum ini. Hal ini dikarenakan bahwa Indonesia berada di dilintasi dua samudra, sehingga inisiasi dari Belt and Road ini bisa saja berjalan bersinergi karena
karena Indonesia sudah memiliki program sendiri, yakni melalui program Poros Maritim. Indonesia sudah punya program Poros Maritim. Kemudian lebih luas lagi bahwa ASEAN telah memiliki blueprint atau master plan di ASEAN Connectivity 2015. Nah, menurut Presiden ataupun pemerintah Indonesia bahwa dua program ini, lalu kemudian ada Tiongkok yang mempunyai ataupun program ini merupakan inisiasi dari Tiongkok mempunyai program sendiri. Menurut pemerintah ataupun dari Presiden Joko Widodo berharap bahwa program yang sudah ada bisa disinergikan dengan program-program baru ataupun program yang diajukan oleh pemerintah Tiongkok, sehingga program ataupun gini Punca, bukan pemerintah Tiongkok mereplacement ataupun mengganti program jalur maritim atau poros maritim yang sudah ada, tetapi bagaimana mengawinkan, mensinergikan sejalan dengan program yang sudah ada ataupun program-program yang sudah dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Selain itu juga meskipun dalam pertemuan bilateral kemarin Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Xi Jinping, tetapi Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia membuka peluang kepada negara manapun untuk memperkuat kerjasama, tentunya untuk muaranya adalah untuk kesejahteraan rakyat, tetapi fokusnya adalah dalam sektor infrastruktur, lalu kemudian jalur maritim dan juga connectivity dan juga poros maritim, sehingga kalau kita melihat tarik benang merahnya Punca bahwa sebenarnya ini bisa saja bersinergi asalkan masing-masing negara, masing-masing pihak mempunyai program lalu bisa win-win solution untuk program-program infrastruktur di Indonesia. Tapi memang sejauh ini Punca bahwa hari ini tidak ada bilateral secara khusus seperti hari kemarin Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan juga pihak Polandia. Tapi memang sejauh ini tadi bertemu di round table, bentuknya adalah pertemuan-pertemuan tidak resmi ataupun pertemuan-pertemuan berbincang di sesama di Yankee Lake tersebut. Punca. Ya, Nesya, pemerintah menargetkan investasi sebesar 10 miliar dolar dari forum di Beijing, Tiongkok. Apakah sudah ada komitmen mungkin dari negara lain untuk berinvestasi di Indonesia? Ya, Punca, benar sekali bahwa apa yang dikatakan oleh Kepala BKPM Thomas Lembong pada saat di Jakarta beberapa waktu lalu bahwa Indonesia paling tidak menargetkan dari program ini bisa mendapatkan komitmen 10 miliar US dollar dari apa yang didapat dari forum ini. Tapi sejauh ini, tadi saya berbincang dengan Kepala BKPM Thomas Lembong, sejauh ini belum ada, ini masih menjadi pintu masuk ataupun langkah awal, pertemuan awal yang cukup baik untuk bisa membuka peluang investasi lebih lanjut. Angka 10 miliar memang dilihat dari pencapaian-pencapaian ketika khususnya Tiongkok yang menginvestasikan Indonesia sejauh ini masih menyerap sekitar 5 atau sekitar 5 miliar, sementara negara-negara lain seperti Pakistan udah mencapai 55 miliar, sekitar 55 miliar. Ini yang menjadi perbandingan. Akhirnya kalau seandainya kita bisa mendapatkan investasi dari Tiongkok ataupun negara lain minimal 10 miliar US dollar saja, artinya bisa mendapatkan atau rakyat Indonesia mendapatkan pencapaian yang signifikan untuk pembangunan infrastruktur. Tapi sejauh ini Punca bahwa ini menjadi langkah awal, tetapi memang kemarin Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Xi Jinping, salah satu fokusnya adalah sudah ada, memang sebenarnya proyek kereta cepat sudah ditandatangani sebelumnya, tetapi kemarin adalah penandatanganan financial agreement ataupun komitmen pinjaman sebesar 4, miliar US dollar untuk pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Kemarin juga Presiden Joko Widodo dengan Polandia dan menyatakan bahwa kalau dari ini hubungan Indonesia dengan Polandia bahwa nanti fokusnya adalah untuk ke wisata, bahwa dari tahun kemarin ternyata 42% terjadi peningkatan wisatawan dari Polandia ke Indonesia. Nah, ini juga akan diperluas lagi dengan akan ditindaklanjuti dengan berkunjungnya Menko Luhut Binsar Panjaitan, Menko Maritim yang akan melakukan pertemuan lebih lanjut untuk menindaklanjuti pertemuan kemarin di Polandia sekitar bulan depan, sekitar bulan Juni ataupun bulan Juli. Sementara itu kemarin pun juga Presiden Joko Widodo bertemu dengan perwakilan IMF dan ini akan melihat bahwa IMF menilai bahwasannya Indonesia mempunyai peranan penting untuk bisa dan negara ASEAN menjaga kestabilan ekonomi, kestabilan politik di kawasan ASEAN, sehingga IMF akan mencoba untuk mereplikasi bagaimana ASEAN bisa menjaga kestabilitasan politik, ekonomi dan juga geopolitik yang lainnya. Punca. Baik, terima kasih Nesya Megawati langsung dari Beijing, Tiongkok.